Kalau kita lihat sepanjang awal tahun 2026 ada satu pola yang menarik. Beberapa lembaga keuangan global mulai memberikan warning terhadap ekonomi Indonesia. Mulai dari MSCI, Goldman Sachs, Moody's sampai Fitch. Bukan berarti Indonesia ini sedang masuk ke kategori krisis ya, tapi ini seperti lampu kuning dari pasar global. Pertanyaannya sebenarnya apa yang mereka khawatirkan? Kita bahas 2026 tahun warning global untuk ekonomi Indonesia. Kita mulai dari slide yang pertama. Diawali di tahun 2026, di mana MSCI mengeluarkan peringatan terhadap pasar modal Indonesia. MSCI ini penting ya, karena mereka yang membuat indeks saham global dan menjadi acuan investor besar dunia. Beberapa hal yang mereka soroti antara lain yang pertama adalah soal transparansi pasar yang dinilai ini masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah struktur kepemilikan saham yang dianggap kurang jelas. Dan ketiga adalah akses investor global dinilai kurang optimal. Buat investor internasional, tiga hal ini sangat-sangat penting karena ini berkaitan dengan kemudahan dan keamanan berinvestasi. Teguran dari Fitch ini memberikan shock terhadap indeks harga saham gabungan yang pada saat ketika Fitch ini diturunkan lagi moncar-moncarnya. Penguatannya juga lagi sangat signifikan. Penguatan IHSG yang menembus terus level up-nya ini membuat akhirnya indeks refleksi dan sampai detik ini penguatannya pun juga akhirnya dianggap berhenti ya. Karena terjadinya lebih banyak koreksi di mana aksi jual dari pasar asing maupun domestik pun juga relatif tinggi. Kita ke slide selanjutnya. Sebenarnya apa yang membuat peringatan ini cukup serius? Kita lihat ya. Ini adalah yang menjadi kekhawatiran. Karena MSCI ini memberikan tenggat waktu sampai dengan Mei 2026. Jika tidak ada perbaikan, ada beberapa kemungkinan yang bisa menjadi atau terjadi ya. Yang pertama adalah soal bobot. Bobot saham di Indonesia di indeks MSCI Emerging Markets ini bisa diturunkan. Kemudian yang kedua adalah aliran dana global ke pasar saham Indonesia ini bisa berkurang dan dalam skenario paling ekstrim status Indonesia bahkan bisa turun dari emerging market menjadi frontier market. Kalau itu terjadi dampaknya bisa cukup besar karena akhirnya banyak sekali dana global yang mengikuti indeks MSCI tidak mau lagi bertransaksi atau memilih saham-saham Indonesia yang masuk ke dalam MSCI ya. Daya tarik investor asing akhirnya berkurang karena dana asing melihat bahwa ini market yang kurang menjanjikan. Setelah dari MSCI, kita dikejutkan lagi dengan shock terapi yang lainnya. Kita lanjut ke slide yang ketiga, di mana Bank Investasi Global Goldman Sachs ini juga mengeluarkan sinyal kehati-hatian di awal 2026. Sebenarnya ini mengekor apa yang dilakukan oleh MSCI ya. Mereka menurunkan rekomendasi saham Indonesia itu menjadi underweight. Artinya mereka menyarankan investor global untuk kurangin deh porsi investasi di saham Indonesia. Alasannya adalah ya meningkatnya kekhawatiran terhadap investability pasar Indonesia. Dengan kata lain, investor ini mulai mempertimbangkan apakah pasar Indonesia itu masih cukup menarik jika dibandingkan dengan negara lain. Lalu setelah Goldman Sachs ada lagi nih. Kita next ya, di 5 Februari 2026 Moody's ini juga memberikan peringatan. Mereka ini juga masih mempertahankan rating Indonesia ya, masih masuk ke Baa2 investment grade, masuk ke dalam kategori investment grade. Namun outlook-nya ini dirubah sebelumnya dari stabil menjadi negatif. Ya, apa ya artinya dari outlook stabil menjadi negatif ini? Berarti ya Indonesia masih dianggap layak untuk investasi. Tapi resiko penurunan rating mulai meningkat jika kondisi ekonomi Indonesia suatu hari semakin memburuk. Oke, dan Moody's juga menjelaskan beberapa faktor utama nih. Kita lihat di slide selanjutnya. Di mana ini yang menjadi perhatian mereka. Yang pertama adalah satu nih ya, yang perlu menjadi warning. Faktor yang disorot oleh Moody's, satu, ketidakpastian kebijakan ekonomi. Yang kedua, kemudian kekhawatiran terhadap tata kelola governance pasti yang ada dan terjadi di dalam negeri ya ketika gonjang-ganjing terjadi. Kemudian yang ketiga adalah terkait mengenai prediktabilitas kebijakan yang melemah. Dan yang keempat, kredibilitas kebijakan ekonomi yang berpotensi tergerus. Nah, bagi investor global ini yang sangat sensitif ya terhadap konsistensi kebijakan pemerintah yang mereka biasanya menghindari negara-negara yang arah kebijakannya ini sulit
diprediksi. Nah, pasti ini menjadi PR kita bersama ya. Kalau ada teguran atau sorotan dari lembaga asing, kita refleksi juga sejauh ini seperti apakah dalam negeri kita mengatur kondisi perekonomiannya. Nah, setelah tadi MSCI, kemudian Goldman Sachs, lalu Moody's, nah ini yang terbaru ya, kita next slide. Ada Fitch Rating yang juga memberikan sinyal yang hampir-hampir mirip ya. Di Maret 2026, kita ke slide selanjutnya. Di mana Fitch ini dia sebenarnya mempertahankan rating kredit Indonesia ya. Dia mempertahankan di rating kreditnya di triple B ya. Artinya ini adalah masih masuk dalam kategori investment grade. Namun outlook-nya juga diturunin kayak tadi yang sebelumnya ya, Moody's ya, dari yang tadinya stabil ini diturunin jadi negatif dengan resiko penurunan rating meningkat. Nah, Fitch ini berpotensi atau menyoroti potensi tekanan-tekanan pada fiskal ini ya, dan juga beberapa faktor yang mereka sebut antara lain misalnya seperti program belanja sosial yang besar, kemudian ada rencana ekspansi ekonomi yang agresif, dan juga penerimaan negara yang relatif masih terbatas. Artinya jika pengeluaran negara ini meningkat terlalu cepat tanpa diimbangi dengan penerimaan, pasti akan ada tekanan terhadap anggaran yang bisa saja muncul, dan ini cukup dikhawatirkan oleh beberapa lembaga rating dunia karena hampir sebagian besar mereka menyoroti soal ketahanan perekonomian, kemudian bagaimanakah cerminan perusahaan-perusahaan Indonesia yang listing di beberapa lembaga seperti salah satunya adalah di MSCI. Ini cukup menarik perhatian para investor asing atau K3. Nah, tadi kan sudah ada 3 ya, kalau kita lihat dari MSCI, Goldman Sachs, Moody's, dan juga Fitch ya. Ini udah teguran peringatan-peringatan. Nah, kita lihat di slide selanjutnya, masih ada satu nih, ada S&P. Ternyata S&P ini masih mempertahankan juga rating Indonesia dengan triple B atau outlook-nya adalah stabil ya. Outlook-nya stabil, mereka belum menjadiin outlook kita negatif. Namun mereka juga mencatat beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Misalnya nih, beban bunga utang pemerintah yang meningkat. Kemudian ada potensi pelebaran defisit fiskal. Lalu ketergantungan pada penerimaan komoditas dan besarnya program belanja sosial. Nah, hal-hal ini belum dianggap masalah besar sekarang ya. Tapi ini bisa menjadi tekanan jika tidak dikelola dengan hati-hati. Oke, jadi sudah ada deretan lembaga rating dunia yang sangat memperhatikan Indonesia, memberikan sinyal lampu kuning begitu ya. Yang harus diperhatikan oleh Indonesia seperti apa? Kalau sampai rating Indonesia benar-benar diturunkan, kita lihat dampaknya seperti apa ke slide selanjutnya. Dampaknya ini bisa cukup luas. Yang pertama nih ya, yang jatuhnya adalah mengenai biaya pinjaman pemerintah ini pasti akan naik. Artinya negara harus membayar bunga lebih mahal saat menerbitkan utang. Kemudian yang kedua adalah investor global akhirnya bisa menjadi lebih hati-hati. Dan yang ketiga, tekanan juga bisa muncul pada rupiah dan juga pasar obligasi karena banyak investor institusi global hanya boleh berinvestasi di negara-negara yang memiliki rating investment grade. Dari semua hal ini, dari teguran bertubi-tubi, 3 bulan 4 peringatan yang harus dialami oleh Indonesia, sebenarnya ada yang harus kita jadikan fokus utama. Kita ke slide yang selanjutnya. Di mana semua peringatan ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai lampu kuning ya, bukan alarm menuju krisis gitu. Artinya masih ada waktu untuk memperbaiki. Beberapa hal yang menjadi kunci ke depan adalah menjaga disiplin fiskal, memastikan kebijakan ekonomi konsisten dan transparan, serta juga menjaga kepercayaan investor. Selama fundamental ekonomi tetap kuat, resiko penurunan rating itu dirasa masih bisa dihindari atau masih bisa dijaga. Nah, kalau kita rangkum nih, ada 3 poin penting dari semua peringatan ini. Pertama, lembaga keuangan global ini mulai lebih berhati-hati terhadap Indonesia ya. Kedua, resiko utama yang mereka soroti adalah fiskal, utang, dan arah kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga adalah kepercayaan investor akan sangat ditentukan oleh disiplin fiskal serta kredibilitas kebijakan pemerintah. Karena pada akhirnya pasar global sangat sensitif terhadap yang namanya trust atau kepercayaan.
Kalau kita lihat semua peringatan ini secara keseluruhan ya, sebenarnya pesan utamanya cukup jelas. Dunia ini sedang memperhatikan Indonesia dengan lebih serius. Peringatan dari MSCI, Goldman Sachs, kemudian Moody's, Fitch, bahkan S&P ini bukan berarti Indonesia sedang dalam kondisi menuju krisis atau mengkhawatirkan. Tapi ini lampu kuning dari pasar global. Artinya ada beberapa hal yang perlu dijaga dengan lebih hati-hati, dimulai dari disiplin fiskal, konsistensi kebijakan ekonomi, hingga menjaga kepercayaan investor. Karena dalam ekonomi modern, kepercayaan itu sangat mahal. Ketika kepercayaan kuat, modal akan datang. Tapi ketika kepercayaan mulai goyah, modal bisa pergi dengan sangat cepat. Jadi tantangan Indonesia ke depan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal menjaga kredibilitas dan kepercayaan di mata pasar global. Disitulah kebijakan ekonomi yang konsisten menjadi kunci.